Ustadz, sekarang kita menuju ke Jawa Barat. Di Depok ada sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas komikus Islami. Mereka berdakwah dengan cara kekinian. Beragam konten dengan tema Islam dikemas dalam bentuk komik digital yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang wawasan keislaman. Berikut liputannya. Di zaman serba digital saat ini, media sosial bisa menjadi wadah bagi anak muda untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam dengan cara kekinian. Salah satunya dengan media komik. Seperti di Depok, Jawa Barat, sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas komikus Islami bernama Islamic Quote and Comic atau iComic membuat ragam konten komik bertemakan Islam di media sosial Instagram. Selain dalam bentuk cetak, para komikus ini juga menghadirkan komik digital. Komunitas yang telah berdiri sejak 2015 ini didirikan dengan tujuan untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tujuannya itu untuk memberikan edukasi dan paham ke masyarakat bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu kan. Karena kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali konten-konten yang menjelekkan Islam ya kan, terutama di sosial media. Karena kalau kita lihat di sosial media itu sangat kejam sekali ya konten-kontennya gitu kan. Nah, makanya kita para komikus di komik ini punya tujuan ya, oke, bagaimana caranya kita melawan mereka istilahnya gitu kan. Kita tunjukkan nih bahwa Islam itu nggak seperti yang mereka bicarakan gitu kan. Nah, maka dari itu kita bentuklah iComik. Komik digital ini mengangkat tema Islami tentang pelajaran hidup sehari-hari berdasarkan Al-Quran, hikmah di balik suatu peristiwa hingga beragam riwayat Nabi Muhammad SAW. Melalui komik, setiap orang yang bisa menggambar dan membuat komik bisa ikut serta menyebarkan keberkahan Islam melalui konten visual. Ya, karena kan kita tahu sedikit ya tentang keilmuan Islam gitu. Kemudian skill kita juga di digital drawing gitu. Dan dua hal itu ketika dipadukan jadi tuh komik Islami. Komik strip Islam yang kita tuangkan di platform media sosial. Masya Allah, ternyata dengan adanya iComik, semua komikus punya kesempatan agar karyanya bisa dilihat, bahkan bermanfaat bagi orang banyak. Semoga kehadiran iComik bisa menjadi sarana silaturahmi dan media penyebaran dakwah bagi masyarakat Islam di Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Kursita Maharani, Dedi Suhardiman melaporkan. Masya Allah, kreatif sekali ya, banyak jalan dakwah yang diambil, salah satunya dengan menggunakan media digital berbentuk komik. Anak-anak pasti suka ini. Nah Ustadz, bagaimana tanggapannya melihat salah satu ikhtiar anak-anak muda kita dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam? Subhanallah, walhamdulillah. Semua media, kalau tujuannya adalah kebaikan, maka media itu menjadi kebaikan. Karenanya pandangan para ulama adalah bahwa kita membolehkan melakukan berbagai media kalau tujuannya untuk kebaikan. Memang dahulu masih ada yang mempertanyakan karena ada hadis Nabi bahwa malaikat tidak masuk rumah kalau di situ ada gambar yang dimana gambar itu ada ruh atau ada nyawanya. Namun pandangan ulama berbeda-beda. Imam Nawawi misalnya membolehkan selama itu isinya adalah bukan gambar-gambar yang lucak, bukan gambar-gambar yang tidak senonoh, ya bukan gambar-gambar yang menimbulkan birahi dan sebagainya. Kalau itu gambar-gambar yang baik, kisah-kisah orang-orang terbaik, ya bagaimana cerita itu kemudian memberikan pendidikan kepada anak-anak, maka dibolehkan. Karena tujuannya adalah ini media untuk memberikan pengajaran dan pendidikan. Di era sekarang ini tidak mungkin kita berdakwah sebagaimana dahulu. Anak-anak atau generasi muda yang kreatif, mereka membutuhkan ada saluran-saluran untuk mereka memberikan kebaikannya, dan kita layak apresiasi karena insya Allah
tujuan utamanya bukan untuk melakukan pengerusakan terhadap akhlak masyarakat, apalagi akhlak generasi muda. Kreativitas ini harus didukung. Kenapa? Karena generasi muda memang generasi yang acap kali diidentikan dengan kreativitas, dengan sesuatu yang baru. Kalau kemudian larangan itu berlaku untuk semuanya, maka tidak ada kreativitas kita di dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan. Jalan tengahnya adalah sebagaimana juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu ketika waktu kecil Aisyah punya mainan, dumyah, anak-anakan. Maka ketika Nabi datang dia sembunyikan. Kalau Nabi pergi maka dia bermain lagi. Kemudian Nabi mengetahuinya dan Nabi tersenyum. Berarti Nabi membolehkan dahulu boneka-bonekaan, dahulu mainan-mainan tertentu. Namun sekarang dengan keadaan digitalisasi, media-media yang lain, maka insya Allah kita bisa memberikan kebaikan itu dengan kreativitas, memberikan yang terbaik, karena ini merupakan media kita memberikan yang terbaik untuk anak bangsa kita, generasi milenial di masa yang akan datang. Ya, Masya Allah. Nah, Ustadz, yang masih menjadi perbincangan di masyarakat terkait hukum menggambar makhluk hidup, apa hukumnya Ustadz? Benarkah dilarang atau seperti apa? Konon katanya gambar ini akan meminta roh. Benar itu Ustadz? Ya, memang hadis secara teksnya demikian. Maka kita pahami secara konteks, yaitu kenapa dilarang. Pelarangan itu adalah karena dahulu tidak ada gambar, tidak ada lukisan seperti kita. Tapi bentuknya adalah arca, bentuknya adalah patung-patung yang nanti disembah. Sehingga pelarangan itu kental dengan suasana ideologi saat itu. Ketika zaman sekarang tidak ada masalah. Orang mengagungkan seseorang, orang kemudian mengutamakan seseorang, dibuatlah tanda-tanda jasanya dan sebagainya, tidak ada. Yang kedua, dahulu dilarang itu karena juga kita tidak tahu apa sih model lukisan atau gambar-gambar zaman dahulu. Karena dengan tuntutan keadaan, sekarang orang membuat paspor harus ada gambarnya. Kemudian membuat sesuatu juga harus ada gambarnya. Media pendidikan, media pembelajaran juga ada gambar-gambar. Sehingga dikatakan berarti ada tujuan Nabi melarang. Tujuan itu dikaitkan dengan ulama memang membolehkan itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan pula tujuannya adalah tujuan yang dilarang. Tidak pula, ya maaf, melukis yang bersifat aurat-aurat gitu ya, membuka dan sebagainya. Itu juga dikhawatirkan bukan lukisannya, tapi isi dari lukisannya, tujuan dari lukisannya. Sehingga dengan perkembangan zaman yang ada, mulailah para ulama memberikan ruang moderasi kepada mereka, para seniman, para budayawan yang memang kreatif di bidang lukis-melukis untuk kebaikan bersama, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau kontennya positif, apalagi untuk tujuan dakwah, ini diperbolehkan ya Ustadz. Yang dilarang itu ketika zaman Nabi, ada orang yang memuja-muja dari gambar makhluk hidup tersebut. Baik, tausiah tadi sangat jelas dan sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Atabik Lutfi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Sinta. Sama-sama, terima kasih Ustadz Atabik Lutfi.